Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan saudara mukminin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa diberi izin oleh Allah untuk memegang iman kita, iman Islam kita, dan dapat diberi izin pula kekuatannya, taufiknya berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangka kajian ilmu. Maaf kalau sedikit ngantuk karena saya belum istirahat langsung kemari. Jadi kita lanjutkan saja kurikulum kita. Kemarin kalau nggak salah sudah sampai kepada pendidikan sholat ya kemarin tuh ya. Tapi kan yang kita bahas bukan pendidikannya kemarin, bahwa ternyata perintah sholat kepada anak itu dibarengi dengan perintah menjadi pendakwah, agen kebenaran dan agen kesabaran. Dan juga si anak itu dilatih untuk jadi orang yang sabar menghadapi apapun yang tidak enak di hidup ini kelak nanti gitu. Itu sebetulnya pelajaran akidah itu. Tapi kan karena akidah itu saya kurung ke dalam la ilaha illallah kemarin. Jadi sekarang hari ini kita mulai nih. Judulnya tadi sudah saya kasih tahu Dede, indoktrinasi sholat kepada anak. Apa yang dimaksud sholat? Kalau mendidik anak sholat itu, kalau bapak nggak sanggup untuk mendidik anak kifayatus sholat, artinya kaifiyahnya sholat, bapak serahkan ustadz aja di madrasah, atau anak diarahkan untuk belajar agama, maunya SMP-nya agama, SMA-nya agama, sampai kuliahnya agama semua gitu. Karena terus terang saja kita memang nggak sanggup kan fikih sholat itu sampai detil-detil begitu ya. Padahal kalau sholat itu ibadah yang paling penting gitu ya. Artinya kita nggak usahlah bercita-cita ya kalau udah berumur begini ya untuk akhirnya mengajari anak sholat dari diri kita gitu. Masih ada yang lebih ahli. Nah tapi yang dimaksud dengan indoktrinasi sholat adalah mendidik anak sholat dengan menerangkan apa itu sholat, khasiat sholat. Khasiatnya ada sholat nih. Ada khasiatnya, ada kedudukan sholatnya di dalam hidup dia itu apa. Terus bahayanya meninggalkan sholat. Dan terakhir baru kita terangkan nanti sedikit mengenai hajinya anak-anak, puasanya anak-anak dan sebagainya itu. Jadi yang kita terangkan ini. Jadi mendoktrin anak untuk sholat, tetapi ada keterangannya. Jadi anak tuh diajak untuk mengenal sholat, sifat-sifat sholat seperti apa. Kan kita pernah dengar kan, dalam Al-Quran tuh sifat sholat itu ada 4 sebetulnya. Pertama, sifat yang menunjukkan bahwa sholat itu berkualitas, namanya khosyi'un. Ya, sholat kalau udah khosyi'un, orang-orang ini khosyi'un, khusyuk, itu artinya sholatnya berkualitas. Sholatnya nyambung sama Allah gitu loh. Pertama. Yang kedua, yuhafizun. Kalau orang udah sholatnya yuhafizun, berarti dia udah memelihara sholatnya, menjaga sholatnya. Orang kalau melihara binatang, itu binatang dikasih makan. Orang melihara pohon mangga, disiram. Kira-kira tumbuh berkembang nggak? Nah, yang dimaksud yuhafizun, menjaga sholat, memelihara sholat, artinya kita tumbuhin tuh sholat. Kita kembangkan tuh sholat. Bukan cuma sholat fardu, pakai sholat sunnah. Pakai sholat. Ada anak memilih jurusan ini sama jurusan ini, yang mana yang lebih baik, nanya ke Allah, istikharah. Ada pengen punya hajat besar, sholat hajat. Pengen dekat-dekat sama Allah, tahajud, witir. Itu namanya memelihara sholat. Tadi khoshi untuk soal mutunya, karena nyambung sama Allah. Kalau yuhafizun karena soal apa ya? Soal bertumbuh, menjaga, memelihara. Jadi sholat itu disayang-sayang. Udah saya kurang nih kalau hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saya kurang.
Saya tambah rawatibnya kayak patom 12 rakaat tiap hari ya. Ditambah itu. Calon surga nih. Amin. Enggak ikhlas lo aminnya. Bang udah tua, tenang aja. Dia duluan surga, ntar kita dipanggil. Kan patom pasti nanya di surga. Ya Allah, wahyu kemana? Lagi sibuk dia mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan di jamaah kata gitu. Saya nggak mau, saya protes. Saya nggak mau masuk sini sebelum wahyu. Cangking nggak mau. Allah suruh langsung. Ya udah ajak. Dia nanya lagi, Rasman mana? Gitu. Jadi beliau duluan. Ya. Kata patom, ahlap ya. Iya, ya enggak begitu. Ya, jadi sholat itu nanti kita doktrin pada anak, bukan masalah fikihnya. Fikihnya silakan Bapak serahkan ke Ustadz. Ya, dan kita udah belajar fikihnya berapa kali pertemuan, 20 kali kira-kira 21 kali. Tapi kepada apa itu sholat nak dan betapa pentingnya sholat. Khasiatnya sholat ini, sifat sholatnya ini. Terus kedudukan sholatnya ini. Dan terakhir bahaya meninggalkan sholat. Luar biasa bahayanya. Kalau anak udah didoktrin begitu dan dia udah la ilaha illallahnya kental kemarin gitu. Insya Allah kok akhirnya dia malah yang memperingatkan kita. Bapak belum sholat gitu. Ya. Jangan sampai kita jadi orang yang dayus. Membiarkan ada anggota keluarga atau pembantu yang gak sholat kita diamkan. Anak pulang dari kuliah atau kerja kok nanggung 5:30 sampai rumah gitu. Ini patut dicurigai. Udah asar belum? Tanyain. Itu caranya ya. Jadi itu namanya kita menjodohkan sholat dengan anak. Itu yang mau dibahas malam ini. Itu yang kedua tadi. Pertama kan khosyi'un. Sholat tuh khosyi'un sifatnya ya. Dia mutu yang diutamakan. Makanya surat Al-Mu'minun berkata itu, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khosyi'un. Karena orang yang beruntung tuh orang yang nyambung sama Allah. Makanya Bapak kalau pakai usoli kayak nggak pakai usoli kayak urusan Bapak deh. Tapi yang nggak pakai usoli nih, jangan langsung takbir, diem dulu. Tawaduk, merendah diri pada Allah. Ini mau ngadep siapa gitu loh. Ya. Insya Allah nggak ingat kunci Pak. Jadi takut gitu. Nah itu nama khosyi'un. Yang kedua apa tadi? Daimun. Yuhafizun. Yuhafizun itu menjaga, memelihara. Jadi ditumbuh kembangkan sholat. Jangan cuma kok ngepas bandrol gitu. Subuh sholat, udah. Ya ada qobliyahnya. Ya. Malah ada mungkin di antara kita yang belum meyakini bahwa maghrib itu nggak ada qobliyahnya ya. Nah Rasul berkata setiap antara azan dan iqamah ada sholat qobliyah di dalamnya. Oh gitu, hadis Abu Daud. Qobliyah aja. Jangan hitungan, qobliyah aja. Ada ba'diyahnya. Nah, yang nggak ada ba'diyahnya subuh. Nah, asar dan subuh. Habis itu apa aja? Duha, syuruk. Udah pelajarin semua di sini. Itu namanya memelihara sholat. Memelihara dalam arti sholat yang fardu itu ditumbuh kembangkan dengan sholat-sholat sunnah. Yang nanti ada fungsinya kan untuk menambal. Yang ketiga adalah daimun. Sifat sholat itu daimun. Surat Al-Ma'arij ayat 23, surat 70. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Daim itu artinya apa ya? Membiasakan. Jadi maksudnya kalau orang udah daimun itu sholatnya terus menerus, nggak ada niat bolongin sholat. Sholat itu kok pas azan kok seneng gitu loh. Malah kalau belum azan udah asar belum nih ya, pengen buru-buru sholat. Dan pada waktu sholat kepengennya lama, itu daimun. Pantu sholat, kepengennya lama. Bapak, Pak Asep kalau udah rakaat ketiga nih asar nih, itu Bapak lega apa Bapak aduh sayang gitu kan? Gimana? Nggak jawab aja, gitu. Lu jangan nanti gue tanya juga, jangan ketawa. Kita kalau udah rakaat ketiga nih,
ya, apalagi ruku, bentar lagi habis nih. Itu belum daimun. Karena lega meninggalkan arena dengan Allah, kok lega? Sayang dong. Sayang mestinya gitu. Nah, orang yang daimun itu malah udah mengatakan setiap selesai sholat, ya Allah, kok cuma segini dikasih kesempatannya. Tambahin lagi sholat mutlak, sholat apa gitu. Saking daimun. Jadi dia membiasakan, akhirnya terus menerus, dan kalau nggak sholat janggal. Aduh, nggak sholat, janggal gitu. Kok aneh saya kok nggak sholat gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak udah kayak gitu. Khusyuknya udah kena, yuhafizunnya udah kena, daimunnya udah kena. Enak itu sifatnya. Nah, ini yang mesti diterangkan pada anak. Dalilnya banyak itu nanti di Quran. Dan terakhir yukimun salat, allazina yukimunas shalah, yukimun menegakkan. Jadi maksudnya mendirikan, menegakkan. Dari kata-kata qoma yakumu, ya kan? Qoma yakumu qiyamah. Jadi yukimun itu artinya kita itu menjadi salah satu tiang dari Islam. Kalau kita nggak sholat, kita berasa ngerobohin Islam. Itu yukimun. Paham ya? Jadi yukimun itu akhirnya salah satu sifat sholat yang memang mesti diterangin sama anak. Kalau nggak sholat, sama dengan kamu ikut rombongan yang ngancurin agama, ngerobohin agama. Gitu ya, itu 4 sifat. Ya, jadi malam ini kita akan mendoktrin seorang anak dengan sholat gitu. Nah, di mana perintahnya? Kita buka sama-sama surat Toha ayat 132, surat 20 ayat 132. Ayat berapa, Pak? 132. 132. 132. Dah? Oke, udah ya. Saya baca pelan-pelan ya, ntar saya terangkan. Tolong dengarkan terangan saya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ini 2 perintah dalam 1 kalimat. Suruhlah keluargamu. Kita sekarang keluarga, kan istri udah kita bahas ya. Jadi kita ngomong anak nih. Suruhlah anakmu ngerjain sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam menyuruh itu. Ini perintah mengandung 1. Dengarkan baik-baik ini ya, supaya saya jangan ulang lagi. Perintah pertama ini yang terkandung dalam ini adalah kita yang mau disuruh menyuruh sholat itu mesti jadi ahli sholat. Nggak mungkin kita menyuruh anak sholat tapi ruh kita nggak ada sholatnya. Paham ya? Jadi bukan ahli sholat. Nah, ini maksud ahli sholat itu orang yang tadi jalanin pelan-pelan, khosiun, daimun, yuhafizun, yukimun, ulang-ulang dia jalanin terus itu. Lama-lama dia bilang dia bisa menerangkan nama anak. Tapi kalau kita sholatnya bolong-bolong atau nggak bermutu gitu, nggak keluar Pak, ruhnya nggak keluar, nggak ada. Mungkin anak iya Pak, iya, ntar gitu. Bapak begitu, Bapak malah nunda-nunda gitu. Ya, jadi ini paham ya. Perintah ini bukan perintah sembarangan mukhotabnya pada orang yang ahli sholat, ahli akidah, ahli sholat gitu. Baru bisa ngasih perintah begini. Dan ada kata-kata wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah kamu karena memerintahkan anak sholat itu pasti banyak tantangannya. Kalau merintahin istri sholat, kita bisa maklum. Rasulullah udah ngecap kok. Istri itu setengah cuman. Agamanya setengah. Giliran dia haid, dia nggak boleh sholat. Wah, Allah langsung. Berarti pahala sholat ketika dia 1 bulan itu kan nggak full. Setengah agamanya. Tapi kalau nyuruh anak Pak, Masya Allah.
Kalau dari awal anak tuh gak dibekalin sama la ilaha illallah kemarin gitu, nggak bakal bisa mau sholat, nggak bakal. Bapak duluan dah. Jajal ya. Jadi kita nih mesti jadi ahli sholat, ahli akidah, baru bisa nyuruh anak. Dan Allah udah wati-wati, wastabir, bersabarlah kamu. Dan Allah tampar kita dengan perkataan, lihat baik-baik, nas'aluka rizqan, nahnu narzukuk, wal akibatu lit taqwa. Apa maksudnya ini? Coba Bapak ntar baca buka tafsir Qurtubi, tafsir Marogi semua. Ini maksudnya begini nih. Kok apa hubungannya sholat sama rezeki? Ini loh. Ini bahasa manusia ya. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya membaca tafsir orang. Aku tuh cuma minta kamu nyuruh sholat, nggak minta duit dari kamu. Kata Allah begitu. Aku tuh cuma nyuruh kamu minta kamu untuk nyuruh anakmu sholat. Aku nggak minta duit sama kamu. Keberatannya apa kamu nyuruh dia sholat? Apa sama beratnya dengan kalau aku minta duit? Aku yang ngasih duit kamu. Paham? Kita dimarahin dengan ayat ini. Ngerti nggak? Ya, aku nggak minta apa-apa. Aku minta yang simpel aja. Suruh anakmu sholat. Dan kamu sabar. Kamu sabar maksudnya hasil bukan hasil urusan saya. Yang penting kamu laksanakan suruh anak sholat. Tapi nyuruhnya yang profesional. Yang tadi itu ahli sholat. Jangan nyuruh sholat nonton TV melulu. Itu bukan nyuruh. Itu sekedar membentak aja. Nyuruh sholat dengan keterangan-keterangan nanti. Nah, jadi Allah berkata, dan bersabarlah. Kamu nggak wajib berhasil. Hasil hak Allah. Tapi kalau kamu nggak nyuruh juga, berarti kamu melanggar perintah ini, gitu loh. Paham sampai sini, Pak? Jadi Allah menampar kita. Loh, saya nggak minta hartamu. Padahal kalau saya pun minta hartamu, kamu kan dengan terpaksa memberi. Saya tinggal kirim tsunami aja ke rumahmu kok. Atau tinggal kirim api aja kebakaran, beres. Udah saya ambil lagi hartamu. Iya kan? Nah ini perintah saya, suruh anakmu sholat. Saya nggak minta duit dari kamu. Malah saya malah yang ngasih duit sama kamu. Kok repot amat gitu. Ya gitu ceritanya. Ya, ini ayat begitu. Terus terakhir ditutup dengan wal akibatul lit taqwa. Maksudnya hanya orang takwa saja yang punya dampak nanti mengerjakan ini. Itu paralel dengan waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku imam orang yang takwa. Ya, kamunya yang mesti takwa dong. Kamu mesti the best dong. Ini kita kayak calo sebenarnya. Nak, saya kenal sama Allah. Saya kenal sama Allah dengan sholat, lewat sholat. Untuk itu lakukan kamu, supaya kamu kenal dengan Allah. Kan begitu sebetulnya bahasanya. Tapi kan mana bisa dibahasakan begitu. Sampai sini paham Pak ya? Apa maksud ayat ini? Suruhlah anakmu sholat dan sabarlah kamu. Sabar itu maksudnya nanti banyak tantangan. Percaya sama saya. Bahkan ada anak yang bohong kok. Anak yang bohong ditanya udah sholat, udah padahal belum. Kita kalau emosi, lo sama Allah aja berani apalagi sama gue, kan gitu omongan kita. Kurang ajar kita begitu. Padahal anak itu bukan milik kita. Allah cuma suruh, gini loh, Allah ciptain kita, ciptain anak kita. Lalu Allah bilang, kamu rambut tuh ciptaan saya. Tapi kamu nggak wajib berhasil. Hasil hak saya. Masih keberatan? Saya nggak pernah minta apa-apa darimu. Saya yang ngasih kamu, kata Allah begitu. Paham ya? Ini ngomong jelek nih. Bapak nggak punya ilmu agama. Anak nanya, ngapain sih kita mesti sholat? Yang diizinkan dalam agama, kalau jawab kita nggak punya ilmu nih, ya diizinkan sama syariat nih, masih masruk lah istilahnya. Ya udahlah, anggap aja membayar Allah. Allah kasih kita gratis banyak banget. Anggap aja kita bayar Allah dengan sholat gitu. Itu masih boleh jawab gitu kalau nggak punya ilmu. Paham ya? Padahal kan sebetulnya ya memang begitu, ya. Tapi itu ya kasar. Allah kan nggak perlu apa-apa dari kita. Anggap aja kita bayar Allah, kita dikasih air, dikasih udara gratis begini ribuan tahun. Kita nggak bayar, nggak dikirim kwitansi. Ya udah, sholat aja. Itu kalau orang nggak punya ilmu.
Tapi itu omongan jelek. Jangan ditiru, Pak, omongan jelek. Nah, yang ada ilmunya, kita mesti terangkan begini. Kenapa kita sholat? Karena Allah yang nyuruh. Allah nyuruh kita sholat, kenapa? Nah, Bapak masih ingat kadang-kali ketika Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa. Innani, ya, sesungguhnya aku, annallaha la ilaha illa ana. Coba tuh, Allah kenali diri dengan kata sesungguhnya aku adalah Allah. Annallaha la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Tuh lihat tuh. Kalau ada anak nanya, Allah bilang, ingat sesungguhnya aku adalah Allah. Enggak ada Tuhan selain aku. Maka ibadahlah padaku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini. Lalu kan Bapak langsung asosiasinya ingat Allah dengan ingatan, gitu kan ya? Iya dong, ingat Allah. Harus ingat Allah. Bukan itu masalahnya. Masalahnya begini, Allah tuh kasih perintah dengan mengenalkan diri itu begini kan. Innani anallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Surat Toha ayat 14 kalau nggak salah ya, saya lupa. Iya, betul ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, nggak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan jadikanlah salat untuk mengingat aku. Maka Bapak harus nekanin pada kata-kata ingat. Coba, apa perintah Allah mengenai ingat ini? Lihat. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasr ayat 19. Wala takunu kallazina nasullaha. Janganlah kamu jadi orang yang lupa pada Allah. Lupa lawannya apa? Ingat. Orang yang lupa sama Allah, Allah bikin dia fa'ansahum anfusahum. Lupa. Namanya apa lupa? Lupa diri. Orang kalau lupa diri berarti lupa kalau dia itu makhluk, hamba, budaknya Allah. Lupa bahwa Allah Tuhannya. Fasik namanya. Ulaika humul fasikun. Itu yang dicegah oleh Allah. Jangan sampai aku ciptakan hamba yang mangkir sama aku, yang menolak perintahku seperti iblis itu. Oleh sebab itu, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk kamu jangan lupa diri. Lupa Tuhan itu lupa diri, Bang Aman. Lupa Allah itu lupa diri. Masa kita bisa lupa Allah? Nggak bisa sebenarnya. Mana bisa orang lupa Allah? Orang yang paling kafir sekalipun, ini maaf ya, saya tadi lihat YouTube ya. Ada anak ABG lagi jadi vlog ya, namanya vlog ya. Dia vlogger sama pacarnya ke Banyuwangi. Itu mereka bilang mereka belum kawin tapi udah nginep ya. Yang cowoknya di syuting ngomong apa? Ya Allah, akhirnya kesampaian juga. Ada Allahnya. Padahal maksiat. Mana bisa lupa orang sama Allah? Bahkan seorang sufi itu namanya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Itu sampai semua orang yang ada di otaknya sebenarnya Allah. Lalu dia mencoba ngutak-ngatik lafzul jalalah Allah. Allah itu nama yang nggak ada artinya. Nama Allah, nama agung. Makanya disebut lafzul jalalah. Buang huruf alifnya. Jadi lillah bagi Allah. Buang lagi lamnya. Jadi lahu bagi Allah. Buang lamnya lagi. Jadi hu dia Allah. Buang domahnya. Tinggal tetap orang mengeluh, maksudnya ya Allah gitu, begitu. Jadi nggak bisa lupa. Tapi Allah bilang, wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika. Maksudnya kamu jangan coba-coba lupa sama aku. Nanti aku akan bikin kamu jadi lupa sama diri sendiri. Jadi lupa diri, lupa dia sebagai hamba. Nggak, makanya aqimis sholata li zikri. Sholatlah kamu untuk mengingat aku, supaya kamu nggak ingat dirimu sendiri itu loh. Dah, jadi bisa nerangin sama anak Pak?
Pak Tom bisa terangin sama anak nggak? Pak Tom? Yang saya Ya, paham. paham ya? Mas Tobir ini super sabar ya Pak. Super sabar. Sebab sholat juga itu super apa ya? Super ibadah. Nggak bisa orang nyuruh gitu doang. Bapak kan jangan puas dong dengan anak yang udah jungkat-jungkit ruku sujud doang. Nggak ada nilainya. Di sini tafsirnya teguh dan sabarlah kamu. Iya. Istiqomah artinya jangan bosen nyuruh sholat. 2 tahun si anak masih bolong-bolong ini terus fastobir tuh namanya. Paham ya? Pas saya paham nggak? Nah, ntar makanan kirim ke rumah ya. Udah paham sih. Emang kita nggak minta bayaran. Kita suruh bagiin dulu. Iya, jangan dong ngomongin mim aja loh. Kan lah Iya, Pak. Tidak minta bayaran. Ini saya ngomong 25 menit nih dari awal tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari ayat ini dulu, dari apa yang saya bahas tadi gitu. Jadi nggak bisa perintah ini kita abaikan, satu. Kedua, kitanya juga mesti udah mulai nih mengkualitaskan diri. Kalau kepengen mencetak zuriatan thayyibah, seperti kan ini kan lagi bab zuriat ya, gitu. Kita yang memberi mahir dulu. Kalau Pak Tom bilang kan nyuruh anak berakidah aja susah, paling ibadah. Nggak punya modal nggak bisa keluar kata-katanya. Ya. Jadi Allah bilang sholat itu pertama kali kepentingannya adalah supaya kamu jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Makanya banyak orang nggak sholat lupa diri. Jadi gila. Bukan gila aja Pak. Ya gila macam-macam. Gila harta, gila dunia, gila apa gitu. Ya. Coba aja. Hah? Tiap hari kita memberitakan pada anak. Iya. Paling tidak perintah ini diterjemahkan lagi kepada mengingatkan. Iya, mengingat. Kan anak udah dewasa nih, gitu. Pokoknya ada hal-hal janggal yang kira-kira melanggar waktu sholat gitu. Kita tanya. Sebenarnya tadi udah sholat belum? Di mana sholatnya? Nggak ada apa-apa, nggak masalah. Jadi kita khawatir kalau anak ini nggak tahu bahayanya kalau dia nggak sholat. Jadi Pak Tobir ini juga mengingatkan kita ini supaya semua perintah-perintah itu nggak instan kan. Iya. Ya. Jadi misalnya saat ini nih Proses kan? proses. Iya, pasti. Kita sholat padahal di belakangnya dia harus la ilaha illallah harus kuat. Iya. Harus kuat. Ilmunya harus ada. Jadi jangan puas dengan anak sudah melakukan sholat gerakan, tapi kita kontrol mutunya. Nah pengontrolnya juga mesti bagus mutunya. Kontrolnya cemen, gimana bisa? Kalau yang Jerman bisa jadi juri ya. Nah itu. Cuman anak gua aja di Popeye. Buat anak ini Pak. Buat anak ini, ya ini. Bapak juga. Mereka kalau nggak sanggup pulang aja Pak. Gue masih nyampein kebenaran aja kok, gitu. Jadi intinya mesti rutin kita nasihatin gitu sebelakangnya. Iya. Masalah berhasil tidak itu urusan Allah. Iya, soalnya gini Pak, berhasil nggak atau tidaknya itu bukan dikaitkan dengan Allah kalau kita Pak. Berhasil atau tidaknya bukan dikaitkan dengan Allah, dengan gengsi. Gila, gua anak udah gue suruh untuk sholat, nggak sholat 2 tahun gitu, nggak nganggap gue kali. Nah, masuk gengsi. Itu yang ngebisikin setan itu. Setannya bilang, lo pan udah pinter, lo pan udah pinter, lo bentak anak lo gitu. Iya. Dia ngomong sama istrinya gitu, ini anak setan kali ya, suruh sholat susah amat tuh ya, nggak nganggap gue dia, gitu. Lo coba tuh, nggak nganggap gue, emang lo mau dianggap apaan? Iya. Kalau anak setan berarti lahir dari bapak ibunya setan. Iya semuanya, mbah-mbahnya dianggap setan ya. Iya Pak ya, itu dulu. Nah. Kalau untuk Rasulullah kemudian memberi petunjuk yang simpel sederhana. Mulailah menyuruh anak sholat ketika dia usia 7 tahun. Kenapa ada angka 7 di sini gitu loh? Ya, kalau orang Arab itu ngomong sab'a tangannya begini Pak.
Seolah-olah 7 itu angka terakhir yang terbanyak gitu loh. Makanya ada angka 700 untuk pahala segala macam gitu. Tapi intinya begini, 7 tahun itu adalah usia relatif bagi perempuan untuk menjelang haid. Bagi laki-laki untuk mulai mengenal baik dan buruk. Anak laki-laki kayak gini nih, udah mulai. Dia bisa menilai orang tuanya ini baik apa tidak, bisa di umur 7 tahun. Jika dia tidak melakukannya juga, training ini kan, di umur 10 tahun, pukul. Tapi pukul dengan pukulan yang mendidik, bukan menyakitkan. Ya, jangan dihajar Pak, nggak sholat loh. Gua ini pembela Allah, gua jeder anak mati. Nggak gitu. Pukul aja pahanya dikit. Kamu ini. Hah? Ketawa dia juga. Karena lama-lama jadi kiai loh. Lama-lama lu nggak sholat, gue serahkan sama Pak Haji Wahyu. Suruh kita yang nyiksa. Pertama itu. Jadi Rasulullah memberi patokan umur 7 tahun kamu ajarin dia. Kamu perintah dia sholat. Tapi perintah sholat yang bukan tadi itu. Hadir dululah. Nah, kemudian ada lagi hadis lain. Ternyata Rasulullah sudah mendekatkan sholat itu pada anak-anak kecil yang baru digendong. Contohnya kepada Siti Umamah, anaknya Ummu Habibah. Itu Rasulullah kalau sholat jadi imam itu dibawa tuh Umamah, digendong di pundak. Mulai dia jadi imam. Jadi Umamah mainin rambut Rasulullah. Nanti kalau ruku, Umamah ditaruh. Dia ruku. Sami Allah liman hamidah, dia naikin lagi. Kan Rasulullah kalau tidak lama, bukan cuma kayak kita. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa min syai'in ba'du. Salat lu cemen lah. Bacaannya panjang itu Pak, tidak sebetulnya. Lihat di hadis Bukhari Muslim gitu. Habis itu Rasulullah mau sujud, taruh lagi. Bayangkan itu. Untuk apa itu? Apa untuk memain-mainkan sholat di depan sahabat? Tidak. Bahkan sahabat setelah sholat nanya, Rasulullah, Anda kalau lagi mimpin iman pani, bilang aja sama kami, biar anak ini kami bawa pulang. Jangan. Biarkan dia membiasakan diri di lingkungan sholat tuh. Jadi bukan 7 tahun juga ternyata. Dari awal kalau bisa anak ajak ke masjid, umur 2 tahun 3 tahun, pakein pici, miringin dikit biar keren gitu. Gitu Pak. Kayak dedek nih. Anaknya dibawa semua sana sholat. Udah jarang deh. Yang perempuan-perempuan dulu waktu kecil kan lo bawa ke musola gitu. Ya Pak paham ya? Ya, kayak baca hadis nomor 1 dan 2 dulu. Pak Tom, untuk anak jangan tersinggung untuk anak. Jadi bicarakan sendiri. Kalau kita bercermin yang perintah lingkungan itu, saya berarti berita orang tua seperti ini nih. Cuman ya kita nggak ingat aja kan orang tua memerintah seperti ini untuk saya di sholat, ya jadi agen kebenaran. Ya, kita lihat hadis nomor 1. Udah nyampe belum? Hadis itu nyampe? Udah. Oh. Oke. Dari Sabrah, dari ayahnya itu namanya Ma'bad Al-Juhani. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, ya, murus sabiyya bis salati iza balago sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka telah berumur 7 tahun. Wa iza balago asyra sinin, kalau mereka enggak mengerjakannya di umur 10 tahun, fadoribuhu alaih, pukullah, karena dia ingkar dengan perintahnya. Bukan begini Pak, bukan dia kesiangan bangun, kita hajar dia karena nggak sholat, bukan. Selagi kita perintah, dia tidak mengerjakannya di umur 10 tahun, pukul. Jangan dicetop ya Pak, biasa aja. Sholat, gitu. Paha kaki. Nabi melarang orang berantem bagian muka. Jadi bagian yang boleh sebetulnya dari dada ke sini aja, ke bawah. Nah, yang ringan sini buat istri tuh dari paha ke bawah itu, kaki. Jangan sini, aduh sakit Pak. Ya, pukul aja.
pukul. Tapi sambil diceritakan ya sholat itu apa, bahayanya apa. Jangan nanti dia takut sama bapak, bukan takut sama Allah. Ya. Apa mau saya contohin? Ban. Apa keren juga ngaji. Enak bapaknya juga. Bapaknya kojok-kojokin sih. Nah ini hadis nomor 2. Setelah menceritakan pada kami Abu Qatadah, dia berkata, Nabi SAW keluar menemui kami sementara Umamah binti Abu Al-Ash berada di pundak beliau. Kemudian beliau mengerjakan sholat, jadi imam lagi. Apabila hendak ruku, beliau meletakkannya. Bangkit dari ruku, beliau angkat lagi. Anda bayangkan nggak itu? Nabi kayak apa jadi imam tuh? Lantaran apa? Pengen ngedekatin anak pada lingkungan sholat. Biarin dia main dulu. Ini masih kecil ya, 3 tahunan malah ini. Artinya 7 tahun itu nggak mutlak berlaku. Ajak aja sebelum 7 tahun juga ajak dulu. Jadi anak nanti beliin sarung, beliin koko sama pici kalau laki-laki, kamu kena untuk perempuan gitu. Lama-lama pengen sendiri akhirnya. Aku ikut. Wah, ikut bapak ya. Ini enggak, anaknya datang ke musola, kamu sana aja sama kakakmu. Anaknya, saya bapaknya jengah. Jamaah ada yang belum dengar di sini, ada sebagian lo kalau sholat misalnya nih, jangan kalau sholat jangan bawa anak udah ganggu yang lain dia nggak mengajari. Ada salah satu orang jawab nggak apa-apa, biarin, emang wajar anak itu belum. Iya. Ya. Paham Pak sampai sini Pak? Tanya, kalau anak kan masih kecil. Iya. Kalau dia pipis semacam kan masih najis. Jadi enggak usah antara sama Enggak apa-apa. Jadi begini Pak, kita bayangkan zaman Rasulullah itu bukan kayak sekarang kita nih Pak ya. Sekarang kita nih ada karpet, ada keramik ya, gampang bersihinnya. Rasulullah kan waktu itu bawahnya tanah, dan untuk penerangannya bakar jerami di ujung masjid kecil segini misalnya, ya bakar jerami, baru terang untuk isya sama subuh. Suatu hari setelah subuh, orang masih pada di masjid itu, ada orang gila datang Pak, kencing dia di ujung, sudah mau istilahnya digebukin nih kalau zaman sekarang. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia sampai selesai hajatnya. Ambilkan air. Nah, kita buang najisnya. Coba. Apalagi anak-anak. Paham Pak? Kan kita nggak niat untuk anak tuh kencing di musola. Maksudnya dia bukan kencing musola. Pokoknya dia pipis di rumah atau di mana. Iya. Itu kan ada ceboknya mana kecil mana kecil. Najis. Terus? Nah, waktu dia sholat kan itu bapaknya. Kan sampingnya dia tuh. Karena merusak saknya gitu. Ya merusak, batalkan saja, cebokin lagi, sholat lagi Pak. Nggak ada halangan untuk itu gitu maksudnya. Jadi ini kan babnya bukan bab fikih itu Pak, tapi babnya bagaimana anak tuh kenal dan dekat dengan sholat gitu. Kalau itu dampak yang ditimbulkan, dan itu tidak berdosa sampai masuk neraka kan Pak? Ya kan Pak? Iya gitu. Jadi yang penting anaknya dekat sama sholat, familiar gitu. Soal ada najis yang keluar segala macam, ya kita bersihkan, kita ulang lagi sholatnya, kan gak ada masalah, ya kan? Nggak berat banget gitu loh. Itu maksudnya. Intinya berarti kencing kan nggak cemok lah, anak kecil kan dia pakai celana. Iya. Pasnya masih Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam apa yang kita terangkan pada anak mengenai sholat. Pertama, khasiat sholat. Sholat bukan cuma obat atau jamu yang ada khasiatnya. Sholat juga punya khasiat. Khasiat pertama, sholat bersihin dosa. Jadi bilang sama anak, kalau kamu sholat, dosa sebelum sholat hilang. Tuh Pak, antiknya Islam tuh Pak. Bapak nggak usah istighfar tuh, sholat aja, dosa hilang Pak. Jangan tanya dosa besar, dosa kecil, nggak usah. Pokoknya dibilang sama Rasulullah dosa hilang. Coba itu Pak, enaknya apa? Hadis nomor 3.
Dari Abu Hurairah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran daging yang tersisa? Sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun. Lalu dia bersabda, seperti itu pula sholat dengan 5 waktu. Dengannya Allah menghapus semua dosa, semua kesalahan. Enak gak? Enak gak? Kalau bapak udah berasa enaknya tularin ke anak. Sholat, dosa hilang. Gitu, paham? Khasiat pertama tuh. Dan didukung dengan hadis lain yang sahih. Contoh, as-salatu khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wal umratu ilal umrah kafarata bainahuma. Ya. Lalu ditutup dengan selama hatta atau illa ijtanaba al-kabair. Di situ disebutnya as-salatu khamsu, salat 5 waktu dan salat dari Jumat ke Jumat, umrah ke umrah, menghapus semua dosa di antaranya selama tidak mengerjakan dosa besar. Enak gak? Kan kita banyak dosa tiap hari. Nah, ini khasiat nih pertama. Nah, anak teranginnya pakai cerita yang lucu. Kamu kemarin ya bentak-bentak papa, dosa itu. Coba deh sholat, hilang loh dosanya gitu. Jadi terus ya bikin lah. Ini yang pinter ngarang nih Pak Tom, Pak Rasman pinter ngarang nih. Ya kalau sama anak nih. Kalau ya, maksudnya ngarang minta duit nggak punya duit ngarang juga. Khasiat kedua, sholat bisa menenangkan, menjadi penenang hati loh. Ini Nabi yang bilang. Nabi itu pernah subuh itu habis witir, biasanya tidur kan, bentar tidur. Nabi enggak, gelisah. Aisyah tanya, Bilal mana sih? Kenapa jadi Bilal Nabi? Bilal mana ini kok belum ajar subuh gitu loh. Bilal lewat. Bilal, segerakan sholat dan tenangkanlah hatiku dengannya. Nabi itu Pak. Jadi kalau Nabi hati gak tenang, pengen cari ketenangan, sholat. Ini enggak, sholat buat pelarian. Akhirnya ya itu kayak Pak Sugeng. Di luar sholat, sebelum sholat, kunci motor di mana? Dani nggak ngaku, Denny nggak ngaku. Begitu sholat, ya ampun di atas lemari. Itu bukan tenang, ya. Itu dibisikin dukun. Sorry Pak. Ya nggak, itu kan dulu ketemu kunci, jangan begitu. Tapi dia jadi penenang hati. Hadis nomor 12. Dari Salim bin Abu Al-Jad, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai Bilal, kata Rasulullah, ya pas lewat nih, ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Arihin itu artinya istirahatkan aku, maksudnya istirahatkan hatiku, tenangkan hatiku dengan sholat. Jadi ketika Bilal udah Allahu Akbar, wah seneng banget hati Rasulullah. Waduh, masjid. Karena begitu takbiratul ihram tenang hatinya. Kita kan enggak Pak. Ya, kita berusaha untuk hafal dulu soalnya. Allah berkabiru, alhamdulillah kesu. Wasibana oleh berutama asilah. Ini wajah tua. Kacau. Yang dicari apa? Ya. Hatinya tenangin. Yang ketiga, sholat bisa buat cari solusi. Jadi maksudnya gini loh, kalau Bapak nanti punya masalah besar dengan sholat, setelah saya sholatnya itu tadi, lalu Bapak diilhamkan atau dimimpikan atau apa, solusi bagi masalah Bapak. Nggak percaya, lakukan. Tapi yang bermutu. Kalau jadi imam jangan. Udah, kenapa? Ntar 4 rakaat jadi 3 rakaat. Coba, hadis nomor 9. Lihat hadis nomor 9. Oke. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
iza khazabahu amrus salah. Haza pakoja. Oh maaf, maaf. Iza hazabahu amrun salah. Bila kedatangan masalah, Nabi SAW mengerjakan sholat. Bapak ada nggak yang kedatangan masalah terus telepon temennya gitu? Gue ada masalah nih. Iya. Iya kan? Begitu kan? Makanya Allah nggak kasih rezeki, Pak. Tergantung makhluk. Gitu. Maksudnya sholat istiqoroh, sholat apa? Terserah, Pak. Terserah. Ya kan? Jadi sebelum sholat ngambil air wudhu dulu kan. Nggak ada hubungannya itu. Jadi kalau ada masalah. Tapi intinya sholat bisa menemukan solusi, Anda. Semua sholat. Nah iya, di situ. Waktu sujud nangis. Ya Allah, gini amat. Berat di rumah sih. Allahumma kulli. Nah, khasiat terakhir dengan sholat ikut menegakkan Islam. Jadi kita ini menyumbang Islam yang besar tuh kita yang sholat ini. Ibarat gini Pak, Bapak pernah kan tahu di desa-desa di Toraja itu orang punya rumah bambu, oke? Punya rumah bambu. Kalau dia mau pindah rumah, sekampung ikut ngangkat, oke? Nanti dia kan dari kampung sini lewat nih, rumah yang dilewatin yang ngelihat, ikut langsung, ya kan? Tapi bayangkan kalau dari awal aja yang angkat cuma 10 orang. Ya roboh. Yang ngelihat nggak mau bantu, habis sudah. Begitulah sholat. Ketika satu sholat, satu berjamaah, Islam tegak. Kemudian datang lagi jamaah yang lainnya, Islam makin tegak. Bolong, habis Islam. Bilang sama anak, kamu jadi pahlawan kalau sholat. Islam bisa tegak gara-gara kamu sholat. Paham ya? Itu khasiatnya. Nah, ini Bapak udah tahu kan? Ini buat anak Pak. Ya, Bapak udah tahu kan? Soalnya dia melotot tahu gue tersinggung. Ya, itu khasiat sholat. Sekarang terangkan kedudukan sholat. Bilang sama dia. Hadis nomor berapa? Yang mana? Menegakkan sholat. Nomor 6. As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakannya, maka dia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang melalaikannya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Ini yang mesti dihafalan Bang ya. Tadi ada tasdidnya bagus, ada nama Ahmad-din. Sering salah baca nih. As-sholatu ibadah. Iya. Salatu imaduddin. Oke. Kira-kira sampai sini berat nggak Bang Aman? Berangin ke cucu? Enggak. Betul. Nggak ada beratnya, kita udah ahli sholat kok. Ya kan? Tinggal kita asah aja diri kita lagi, kita lihat fikihnya biar bagus. Ada yang beratnya gini, menciptakan suasana supaya mereka tuh interest sama pembicaraan ini gitu. Iya. Karena anak biasanya lebih cenderung kita ngomongin apa itu atau dia ngomongin itu aja tuh menciptakan itunya suasana. Kalau sudah mengalir ya biasa, enak. Udah enak ya. Tiap hari jadi enak ya. Iya. Apa lu kolot banget? Apa? Kolot. Iya. Pas mobil itu. Lagi sama teman-temannya nih. Udah pada sholat belum? Iya ntar Pak. Iya. Jadi pas mobil terus, nyampe lagi pulang-pulang, mungkin nggak cocok cari begini. Ajak pila. Mahal. Ya maksudnya itu tadi bikin apa inovasi ya.
Udah Pak. Sekarang khasiat selesai. Sekarang kedudukan sholat dalam hidup seseorang. Ya, ini lain sama yang kita bicarain di fikih dulu. Pertama, bilang sama anak bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanya di yaumil hisab. Ibadah yang pertama kali ditanya. Dalam hadis yang panjang Bukhari dibilang, kalau sholatnya baik, yang lain gak ditanya lagi Pak. Kalau sholatnya ancur-ancuran gitu, yang lain baru ditanya, mesti ancur juga gitu. Jadi dia yang pertama kali ditanya. Kalau perkara yang pertama kali ditanya di yaumil hisab adalah pembunuhan. Tapi kalau ibadah yang pertama kali ditanya adalah sholat. Gak ditanya puasanya, gak ditanya hajinya. Haji pakai peci putih gitu, kalau yaumil hisab gitu. Saya haji wahyu, bodoh amat sama malaikat. So sholat apa kagak gitu. Jangan ngaku KTP, Pak. Lu KTP Islam, sholat lu apa? Iya benar begitu. Hadis nomor 11. Bagus, tolong baca bagus. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Dari Abu Hurairah dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholata. Sungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan manusia adalah sholatnya. Jika amalan sholatnya baik, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang bahagia dan beruntung. Tetapi jika amalan sholatnya rusak, maka dia termasuk ke dalam golongan orang yang rugi dan menyesal. Saya tanya Bapak, kalau orang udah baik Pak sholatnya, tapi nggak memenuhi syarat yang kemarin bagaimana? Dia nggak dakwah, dia nggak sabar, gimana Pak? Masuk yang bahagia apa masuk yang sengsara? Sholat udah bagus tapi nggak dakwah, nggak sabar, gimana? Cacat, nggak sempurna ya, cacat juga. Jadi gabungin Pak yang kemarin, maksudnya sholat dan terus kemudian wa'mur bil ma'ruf wan nahi anil munkar, tetap jadi pendakwah juga. Puluhan tahun nggak pernah dakwah. Akhirnya kafah juga. Ya. Maklumin anak kita Nggak apa-apa. Yang penting dilingkungan ngaji diampuni dosanya. Itu juga diampuni dosanya. Oh, subhanallah. Nggak apa-apa. Pan, kopi Pan. Oh, ya. Kalian apalagi pelajaran sholat dapat informasi langsung dari sumbernya. Jadi ini dari Pak Sugeng. Ya kan didakwahkan aja. Iya. Kita sholat ya kita iya. kepada orang ini kita ini. Inna awalama. Ya. Inna awalama yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholat. Ini yang menjadi hafalin. Ini harus kita hafalin nih. Iya. Sholat ya penting. Iya, mantap. Manu aminkum itu mungkar ini. Udah apa Pak? Nantang-nantangin. Udah apa nggak ditanya apa? Pak, saya mau setiap pertemuan kasih hafalan. Saya kesian Pak Tom. Dia kan bilang, jam segini hafalan gitu. Iya Pak Tom ya. Kan saya kan kalau hafalan jam 3 gitu ya. Aduh, jam segini saya udah mau makan martabak. Pak Panti itu. Aki udah suaka suruh kabar. Ganti sebenarnya. Enggak, karena hafalan hadis dan ayat Al-Quran jika disampaikan itu beda dengan kalau kita menyampaikan bahasa Indonesia. Iya. Ada pertolongan Allah di situ. Iya kan gitu. Tapi Ya mengenai manajemennya kalau kita hajar bahasa Inggris lebih efektif. Makanya itu. tapi jangan kita dipuji Pak. Apa tuh? Sehingga hafal. Iya. Itu sedang dipuji.
Patri nanti kan. Dia kalau masuk musola, mana aman tuh? Enggak, nanti Patri lagi gitu gini. Kemudian posisi yang kedua ini yang kita bicarakan secara dalam. Sholat adalah ibadah yang nggak boleh ditawar, nggak boleh ditawar. Haji, ya, walillahi alan nasi hijjul baiti manis tato'a ilahi sabila. Haji itu bagi yang mampu. Oke? Zakat itu bagi orang yang mampu. Udah, kalau nggak mampu zakat, bisa saja dia nerima zakat atau nggak nerima zakat. Tapi zakat bagi orang yang mampu. Berarti bisa ditawar kita. Kalau nggak mampu nggak usah zakat. Puasa ada rukhsahnya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan. Ada. Salat nggak ada, Pak. Kalau kamu nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, berbaring ke kanan, nggak bisa berbaring, isyarat. Jadi pentingnya ngomong sama anak tuh begitu. Sholat nggak bisa ditawar. Oh ngantuk, kalau ngantuk kata Rasulullah apa? Tidur dulu. Udah waktu sholat deh, anak nguap, tidur dulu. Udah 1 jam tidur, bangunin, ayo sholat. Coba itu, nggak boleh ditawar jadi. Ya bisa juga. Sholat dulu, bentar gue jamaah. Boleh, iya. Enggak khusus ente boleh. Ya, yang lain jangan ya. Jadi ini contoh kejelekan. Bentar gue jamaah. Selama roh masih ada di badan dan belum lupa, artinya belum koma, belum pingsan, ya, tidak tidur lah gitu. Sholat. Orang ketabrak kereta api, kaki putus, tangan putus, pala masih ada, masih bisa ngomong, sholat. Pala nggak ada, baru nggak sholat. Paham ya? Sholat juga kabur. Itu ya Pak ya, as-sholatul Rasul ibadah, dia kepalanya ibadah. Paham nih? Di betapa pentingnya sholat. Sampai-sampai sakit, sholat. Makanya saya tuh suka sedih Pak, di ICU kalau nengok orang, saya tanya udah sholat belum? Bagaimana bisa sholat begini? Nah ini ilmu kurang. Makanya ngaji itu perlu Pak Asep. Kita kan gak pengen masuk ICU ya kan. Tapi satu saat Allah uji kita dengan begitu, kita udah tahu saya tetap mesti sholat. Begitu Bapak gak sadar, bunyi lutut gitu, Anda udah bebas itu, gak usah sholat. Tapi gak bebas kemana-mana. Hah? Disolatin. Ya kan belum mati baru koma. Koma. Sholatin aja Allah Akbar, tersinggung dia, diludahin itu. Ya. Karena nggak sholat, makanya gue mau sholatin. Lihat hadis nomor 4. Ini contoh orang yang sakit wasir Pak. Hadis nomor 4 Pak. Ini sekarang saat sakit, ya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu kali aku menderita sakit wasir. Lalu aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara sholat orang sakit wasir. Maka beliau menjawab, sholli qa'ima, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati', kalau nggak bisa juga fa'al jambi, berbaring dengan menghadap ke kanan. Paham ya? Bukan berbaring begini Pak, letoy Bapak nanti, ngadap ke kanan. Gak usah mikirin kiblat lagi. Kanan gue malah utara gitu, nyuruh istri pindahin saya, jangan repot. Paham ya? Nah Rasulullah pernah sakit Rasulullah itu. Harusnya kalau zaman sekarang disebut dengan koma. Tapi tiba-tiba kan panas badannya. Tiba-tiba sadar. Dia nyuruh Aisyah,
suruh Abu Bakar imamin sholat. Saya lagi payah. Aisyah ngelawan. Sesungguhnya Abu Bakar itu, bapakku, hatinya lembut. Suka nangis gitu. Lalu Rasulullah ngomel di situ. Kamu seperti bini-bini zaman Nabi Yusuf gitu. Ngelawan sama suami gitu. Ayo sana, kamu suruh. Disuruh Abu Bakar. Sholatlah dia. Kok kelihatan kedengaran sama Rasulullah, kan deket Nabawi dulu sama Rasulullah. Abu Bakar tuh suaranya udah pelan, banyak nangisnya. Rasulullah nyuruh Anas bin Malik sama Bilal yang nungguin sakit gitu. Ayo, saya ajak ke sana aja. Dipapah Rasulullah, dipapah gitu. Kita kalau sakit kan ada alasan kita. Pak Ludi telepon saya gitu. Lo kok nggak jamaah di masjid? Ini aduh kaki pegel-pegel. Nabi kemana lo kemana? Nabi ke utara lo ke selatan. Itu saking perjuangannya menganggap bahwa sholat itu nggak bisa ditawar. Datanglah Nabi. Abu Bakar ngelihat ada isyarat kan. Kok ada gerakan nih, ada Nabi berarti. Mundur. Nabi bilang, lanjutkan. Nabi jadi makmumnya di sampingnya. Itulah sejarah kenapa Bilal sekarang begitu. Jadi waktu Sami Allah liman hamidah, Nabi bilang, Rabbana walakal hamd. Sekarang diterusin kan di Mekah. Allahu Akbar. Nabi yang jadi speakernya, padahal sakit. Dia nggak bisa ditawar, Pak. Pernah juga Nabi sakit, duduk, sholat duduk. Allahu Akbar. Sahabat itu kangen sama Nabi, datang ke rumah Nabi, jadi makmum. Nabi kan ya kayak kita punya spion lah. Ini sholat. Nabi giniin, kalau imam duduk sholatnya, kamu yang nggak sakit juga duduk. Paham? Apa begitu fikihnya? Menghormati imam yang sakit. Paham ya? Jadi nggak bisa ditawar. Itu dalam keadaan sakit. Lihat dulu hadis nomor 8. Oke, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW pernah sholat di rumahnya ketika beliau sedang sakit sehingga sholatnya dalam posisi duduk. Kemudian di belakang beliau ada orang-orang begitu sholat dengan berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar sholat dengan duduk. Setelah selesai beliau bersabda, sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Maka beliau rukuklah. Bila dia angkat kepala, angkatlah kepala kian. Maksudnya diteruskan kalimat, bila dia duduk, dia duduk. Paham ya? Jadi normalnya imam diikuti. Oke? Itu masalah sakit yang bisa ditawar. Sekarang masalah ada ketakutan kita. Mau ada bahaya. Al-Baqarah 239. Buka. Al-Baqarah 239. Ini udah pernah sebetulnya di fikih ya. Hanya kita jelaskan nanti apa anak nih. Bahwa nggak bisa ditawar kan. Al-Baqarah 239. 239. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in khiftum farijala. Pertama itu ya. Au rukbana. Jika kamu udah takut ada bahaya, sholat sambil berjalan. Rijala. Au rukbana atau berkendaraan. Fa iza amintum, apabila udah aman, fazkurillah, maksudnya fazkurullah, maka ingat Allah lagi. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, sebagaimana dia telah mengajarkan padamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ada alternatif, ada bahaya kayak apa? Kadang-kadang orang kemudian memaklumi. Misalnya ada kejadian perang antar geng, belum gempa ini, kan ketakutan kita. Mau ngumpet di mana? Akhirnya gak zuhur, gak asar, salah. Lah ini ada. Bahkan Allah yang memberi keringanan, bukan kita yang menawar. Kalau lagi takut, sholat berjalan di kendaraan. Kalau udah aman, balik lagi sebagaimana yang diajarkan. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat yang berjalan. Kasusnya gini, Nabi itu pernah punya musuh, nantangin Nabi, kepengen ngancurin orang Islam.
orang Arab seluruhnya. Namanya si X. Nabi nyuruh, kamu ketemuin si X. Kalau udah ketemu, kamu penggal kepalanya. Nabi itu nyuruh ya, penggal kepalanya. Orang ini cerita, saya lari, jalan, tiba-tiba saya lihat ada dia. Saya kejar. Dan udah mau dapet, gitu ya. Tapi saya ingat, bentar lagi, waktu asar. Bener, pas azan gitu. Maka saya sambil mengejar, saya sholat sambil berjalan. Ini sahabat tuh, sambil berjalan, saya sholat. Supaya saya gak ketinggalan. Begitu udah selesai saya sholat, saya masih kejar, ketemu saya tanya. Dia tanya duluan, kamu siapa? Saya bangsa Arab. Saya dengar kamu mau menghancurkan bangsa Arab. Berhadapan sama saya. Wah, lari, saya penggal kepalanya. Tapi intinya sahabat itu mengakui dia sholat sambil berjalan. Karena ada bahaya. Hadis nomor ke-7. Dari Abdullah bin Anais dari ayahnya, dia berkata, dari Anais berarti ya, aku diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencari Khalid bin Sufyan al-Huzali. Bapak jangan kasih nama anak bapak ini, Khalid bin Sufyan al-Huzali, karena ini musuhnya Rasulullah yang berada di sekitar Arafah. Nabi SAW bersabda, pergilah, cari dia dan bunuhlah. Aku pun pergi memenuhi perintah beliau. Sewaktu Khalid telah terlihat, waktu asar pun masuk. Aku khawatir jika aku terus mengejarnya, nantinya akan terjadi hal yang dia menghalangi pelaksanaan sholat. Aku pun terus berjalan untuk mengejarnya. Dalam keadaan seperti itu, aku mengerjakan sholat dengan isyarat. Coba, dia lihat musuh nih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Udah sholat, Allahu Akbar. Tapi dia terus ngejar sambil berjalan. Boleh nggak Pak? Jangan kalau nggak ada bahaya Bapak lakukan juga. Terus gila, miring. Nggak boleh, harus ada bahaya. Ya, oke. Pak Sugeng kecurian motor. Ya, malingnya masih kelihatan di ujungnya Pak Abdi situ. Subuh ajan. Daripada gua jemaah dulu, motor hilang gitu. Kejar Pak, sambil naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Merem dikit nabrak yang listrik. Wah, pakai mobil jenazah deh anaknya. Nggak jadi 94 itu. Paham ya? Harus ada bahayanya dulu. Ini kan Nabi yang suruh. Ada perintah Allah sholat, ada perintah Nabi untuk menyelamatkan Islam. Dua-duanya dilakukan, tapi dengan cara yang nggak ditawar. Memang disuruh oleh Allah sambil berjalan kaki. Ya, ada tafsir rukbananya nih Pak. Apa tuh? Yang tafsir dalam perjalanan. Iya. Rukbanan jamak dari rakib, maksudnya bagaimana sedapatnya, baik menghadap kiblat atau tidak, mau memberi isyarat saat rukuk dan sujud. Iya, itu kendaraan kan? Iya, maksudnya. Ini kan masih, ini masih berjalan kaki. Jadi ada tidak memberi isyarat juga nggak apa-apa di situ. Iya. Ya artis, tadi kan saya ngelawak aja. Maksudnya, Allahu Akbar. Saya lu nggak, musuhnya jadi nggak takut. Wah, 1000 lak lewat gitu. Ya. Sekarang yang pakai kendaraan. Hadis nomor 13. Dari Yahya dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan padanya bahwa Nabi SAW mendirikan sholat sunat sambil mengendarai hewan tunggangannya dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Itu tadi ya. Jadi ya namanya onta. Onta suruh menghadap kiblat kan nggak bisa jalan juga dia, jalan lurus. Dia kemana? Dia sholat. Ya. Terus di atas kapal juga ada hadis nomor 10. Ini kalau Bapak naik kapal laut nih, ya kapal laut. Nabi SAW ditanya tentang sholat di atas kapal. Maka beliau bersabda, Sallu fiha qa'iman, terus ila'an takhafan gharaq. Sholatlah di atas kapal dengan berdiri, kecuali bila engkau takut tenggelam. Kalau nggak takut berarti. Iya, tapi gini Pak, Rasulullah tuh ceritain situasi terburuk. Kapal tuh, Bapak pernah naik kapal Kampuna nggak yang ke Kuandang, Bitung? Itu kalau sampai antara Madura dengan Makassar, Laut Masalembo namanya,
Itu begini Pak. Coba lo berdiri sholat. Gubrak jatuh. Duduk aja. Gitu. Yang penting gak bisa ditawar. Harus dilaksanakan. Itu loh maksudnya. Kan kita lagi ngomong ini tentu. Ke anak nih. Contohnya banyak gitu. Ya. Nggak apa-apa Bapak bosan nggak apa-apa. Sholat ada mandi, boleh lagi ngapain? Hah? Lagi ngamalin hadis ini. Nah, halaman sekian. Kan lagi sholat itu dia mandi di sholat. Orang mandi, boleh lagi ngapain? Jawab boleh. Ya jangan. Enggak. Jangan jawab. Kalau yang manggil emaknya yang lagi sakit, boleh itu. Jawabnya dengan isyarat dulu. Sami Allahu liman hamidah. Emaknya tahu sholat. Manggil lagi, baru samperin. Itu pun masih dalam keadaan sholat. Samperin biasa gitu. Manggil lagi, baru batalkan. Itu ada tamu aja, kan bukain pintu bisa. Tapi kalau tamunya buat lagi kartu kredit, malah dia diem. Ini gimana sih yang Apa? sholatnya di atas kapal itu dengan berdiri. Iya. Makanya tadi apa yang bilang duduk kita kecuali Kalau kapalnya oleng, kan akhirnya orangnya juga terbawa. Makanya duduk aja, gitu. Paham ya? Oke. Jadi nggak bisa ditawar, Pak. Ini ibadah yang benar-benar nggak bisa ditawar, karena Allah punya 1001 cara untuk membuat orang sholat. Apa kamu? Oh, saya dari sini ke Medan naik bis, apalagi itu namanya sholat dalam perjalanan. Kita lihat dalam perjalanan An-Nisa 101. An-Nisa 101. Ini yang pernah Pak Anu tanya ini. Wa iza darabatum fil ardi, dan apabila kamu bepergian di muka bumi ini, gitu. Falaisa alaikum junahun, enggak dosa bagimu. Nah, gitu, enggak dosa bagimu. Lihat baik-baik, antak suruh minas sholat. Titik apa situ dulu. Mengkosor sholatmu. Coba. Tapi kan Allah mau ngomong gini mestinya nih ya. Nih ya, saya mohon ampun sama Allah kalau saya salah gitu. Kamu tetap sholat. Nggak apa-apa, pendek-pendek aja. Coba gitu maksudnya. Cuman dibahasakannya seperti itu. Kalau apa, naik apa? Kamu naik apa? Naik itu, naik pesawat. Ya nggak apa-apa. Jaraknya jauh perjalanan. Maka tetap nggak dosa kalau sholatnya kamu perpendek. Coba itu Pak. Mana yang bisa ditawar lagi? Saya apalagi ngomongnya soal gelar. Saya kan udah dokter, saya nggak perlu sholat. Kayak gila itu. Kalau bapak kan masih SD SMP itu nggak bisa, nggak ada tawaran itu. Sehingga anak tuh mengerti, penting ini. Paham ya? Untuk anak loh Pak, ya. Untuk anak loh. Jangan sampai gagal Pak. Kalau anak belum sholat tuh udah 2:30 sholat zuhur. Sholat dong. Dia pada bisa jamaah. Bukan, soalnya Pak tuh baru ngerasa dijebak sama saya. Ini mah buat kita. Dulu waktu lahir, bukan buat anak. Padahal Bapak suri ya, Bapak ringan-ringan saja. Waktu ngajarin anak, karena aku juga baru tahu kemarin. Mohon maaf ya nak, Bapak baru tahu kemarin. Boleh nggak Bapak ngajarin yang baru tahu gitu? Boleh. Bagus juga caranya gitu. Hadis nomor 5 ya. Ini udah Rasulullah udah nyontoin. Dari Ibnu Umar dia berkata, aku pernah menemani Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lihat baik-baik dalam sebuah perjalanan ya. Fakana la yazidu fis safari ala rak'atain. Maka beliau tidak pernah menambah sholatnya melebihi 2 rakaat. Ini sholat maktubah nih maksudnya. Artinya apa? Yang sholatnya lebih dari 2 rakaat, 2 rakaat jadinya. Maghrib 3 jadi 2, Asar 4 jadi 2, Zuhur 4 jadi 2, Isya 4 jadi 2. Silahkan. Fikihnya udah, mau nanya lagi sekarang. Udah, ya. Lihat aja di bukunya tuh, cetak bukunya.
Ya, jadi ini terus lihat lagi hadis nomor 14. Hadis nomor 14. Dari Anas dia berkata, dahulu Nabi SAW apabila akan menjamak antara dua sholat dalam berpergian, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai masuk awal waktu asar. Lalu beliau menjamak antara keduanya. Ya, jadi jamak, qasar bisa digabung. Artinya apa? Itu tetap nggak ada tawaran. Jadi Anda tidak boleh tidak sholat selama ada ruh di badan Anda. Dalam kondisi sakit parah, kondisi perjalanan, sholat. Hah? Kecuali nggak ada kepala. Kalau nggak ada kuping doang masih bisa lah. Ini kepala nggak ada Pak. Coba, kan beda. Seandainya Pak Asep malam-malam jam 1, ada yang ngetok rumah, nggak punya tangan, nggak punya kaki, Pak Asep gimana? Ya Allah kasihan, udah makan belum? Masih bisa disuapin. Tapi yang ngetok rumah nggak ada kepala, kaki komplit gitu. Assalamualaikum Pak Asep, gitu. Pak Asep bilang, gue pingsan nih sekarang. Paham ya? Orang mati yang datang. Begitu Pak. Dalam suasana peperangan sekalipun ada namanya sholat apa? Sholat khauf. Aturan sholat khauf itu ada di An-Nisa 102. Dilihat di rumah aja, catat aja. Ya, dan hadisnya banyak tuh dulu tuh. Bagaimana Rasulullah duluan, yang di baris kedua nanti belakangan setelah Rasulullah ruku dia gantian gitu. Ya, nggak ada yang bisa ditawar. Dah itu. Jadi yang terakhir itu doktrinasi sholat pada anak adalah sholat itu punya khasiat. Sholat punya posisi. Ya kan? Khasiatnya tadi ada, posisinya ada. Dan tetap wastobir. Sabarlah kamu dalam menyuruh mereka sholat. Karena Allah nyuruhnya cuman suruh anakmu sholat. Allah nggak minta kamu duit. Karena Allah yang kasih duit. Ayo lo mau ngaku kayak gimana lagi? Ya kan gitu. Artinya segala level harus melakukan ini. Untuk itu Bapak tiap hari baca doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Rabbi Tuhanku ja'alni muqimas sholati. Jadikan aku. Nah, jadikan aku muqimas sholati. Sholatnya mukim. Mukim tuh ya sholat. Akhirnya daimun, khosyiun, hafizun. Wa min zuriyati, dan juga anak cucuku. Jadikan mereka jangan sampai bolong. Jadi ahli sholat semuanya. Ya, itu ada doanya di mana? Di surat apa? Surat Ibrahim ayat 40. Ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Nah, semoga ada manfaatnya. Minggu depan kita akan bicarakan bahayanya meninggalkan sholat. Wah, ini panjang kok. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.